untuk kenaikan tarif impor Indonesia ke Amerika sebanyak 32%, pemerintah telah mengambil sikap menempuh jalur negosiasi. Namun belum selesai di situ. Yang tak kalah penting lagi adalah eskalasi perang dagang antara Amerika dan China yang makin memanas. Nah, posisi dan sikap Indonesia kini jadi sorotan sebagai negara berkembang yang memiliki kepentingan terhadap kedua negara itu. Bagaimana sebaiknya Indonesia menyikapi yang baru saja disampaikan oleh Presiden Donald Trump? Lantas apa sikap Presiden Prabowo Subianto atas perseteruan dua raksasa ekonomi tersebut? Selengkapnya silakan tonton sampai selesai agar tidak gagal paham. Jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya agar selalu update dengan video terbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat arah baru, bertemu kembali dengan saya di channel ini. Isu perang dagang Amerika masih tetap genting. Apalagi saat China tidak mau tunduk dengan kebijakan Donald Trump. Ketika negara-negara lain memilih jalan untuk menegosiasikan ulang terkait tarif impor Amerika Serikat, China justru memilih jalan melawan. China menyebut akan melakukan balasan yang diperlukan kepada Amerika dan berjuang sampai akhir. Walaupun resikonya ekonominya akan terpukul. Kini perang dagang itu pun terus memanas hingga saling balas tarif. Barang asal Cina ditarif 145%. Sebagai balasan Cina, barang asal Amerika Serikat ditarif sebesar 125%. Nah, di tengah ketegangan antara dua raksasa ekonomi dunia ini, Indonesia sebagai negara berkembang yang memiliki kepentingan ekonomi, perdagangan, dan keamanan, tentunya Indonesia harus menunjukkan sikap. Apakah itu dengan membela salah satunya atau netral? Sementara Presiden Republik Indonesia ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, meminta kepada pemerintah Indonesia untuk tidak tinggal diam soal perang dagang antara China dan Amerika. Ia menegaskan Indonesia juga harus berani berbicara dan mengemukakan pendapatnya di kancah internasional atas berbagai isu geopolitik, ekonomi hingga keamanan. Sebab menurutnya, politik bebas aktif yang dianut Indonesia bukan berarti diam. Kita dari mimbar ini, dari bumi Indonesia harus juga ikut bicara. Jangan diam. Politik bebas aktif tidak berarti diam, tidak berarti tidak berpendapat. SBY mengemukakan Indonesia harus mengatakan sesuatu dan melakukan sesuatu. Selain itu, dia merasa Indonesia harus mengambil bagian dalam memberikan solusi, meskipun ia memahami bahwa Indonesia juga memiliki batas kemampuan. Kendati demikian, SBY menilai tidak ada salahnya untuk mencoba demi ikut menyelamatkan kekacauan dunia. Mantan Ketua Umum Partai Demokrat ini mengatakan Indonesia masih memiliki pekerjaan rumah yang perlu dipertanggungjawabkan. Pekerjaan rumah ini berlaku untuk semua negara, yakni mengurangi kemiskinan dan ketimpangan dunia. Itu juga global agenda yang sangat penting karena diinginkan oleh semua bangsa di dunia, ucap SBY. Maka menanggapi polemik panas antara Amerika Serikat dan China atau Donald Trump dan Xi Jinping ini, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Indonesia netral dan tidak akan berpihak kepada salah satu dari kedua negara. Indonesia menghormati kedua negara. Kami tidak dalam posisi untuk memihak karena baik Amerika Serikat maupun China adalah mitra dagang yang penting bagi Indonesia, ujar Prabowo saat ditemui usai menghadiri Antalya Diplomasi Forum di Turki Jumat 11 April.
Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto menyatakan keinginannya agar Indonesia menjadi jembatan perdamaian antara Amerika dan Cina. Ia juga menegaskan bahwa Indonesia tidak akan memutus hubungan dengan Cina meskipun tensi perdagangan global tengah memanas. Begitupun juga Amerika. Prabowo bahkan mengungkapkan telah mengajukan permintaan untuk bertemu dengan Presiden Donald Trump dalam waktu dekat. Tujuan dari pertemuan ini adalah terkait sikap pemerintah Indonesia untuk menegosiasikan tarif yang diberlakukan oleh Amerika Serikat untuk impor Indonesia sebesar 32%. Sebelumnya, pemerintah Indonesia telah mengambil dua jalan sebagai strategi menghadapi perang dagang Amerika, yakni melakukan negosiasi dan memperkuat relasi dengan negara-negara lain selain Amerika. Di sisi lain, pemerintah Cina telah membuka opsi dialog dengan Amerika terkait perang dagang yang terus memanas. Melalui kantor informasi Dewan Negara Cina merilis pernyataan dalam dokumen resmi atau white paper yang bertajuk Posisi Tiongkok mengenai beberapa isu terkait hubungan ekonomi dan perdagangan Tiongkok-Amerika. Pada 9 April 2025, Cina menyebut perundingan bisa dilakukan dengan syarat jika kedua negara duduk sejajar dalam posisi setara dan saling menguntungkan. Sementara Presiden Amerika Serikat Donald Trump mulai menunjukkan sikap lunak terkait perang dagang yang berkepanjangan dengan Cina. Dalam rapat kabinet bersama para menterinya, Donald Trump menyampaikan harapan besar agar kedua negara bisa segera mencapai kesepakatan dagang. Donald Trump juga menjelaskan penerapan tarif impor tinggi terhadap semua produk-produk asal Cina dilakukan sebagai respon atas defisit perdagangan yang terlalu besar dan telah berlangsung lama. Lantas bagaimana menurut pendapat sahabat Arah Baru dengan kabar ini? Silakan sampaikan pendapat Anda di kolom komentar di bawah. Dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.